Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman, selamat berjumpa kembali di Diki Perjalanan Channel, catatan harian seorang pekerja migran. Teman-teman, hari ini tanggal 30 Juli 2023, sekitaran pukul 1 siang tadi telah terjadi sebuah kejadian yang cukup membuat shock, cukup mengejutkan bahwa ada seseorang kakek bermargawu yang bertempat tinggal di Xintian District, itu berada di New Taipei City, tepatnya dia bertinggal di apartemen Skyline. Itu diketahui telah entah menjatuhkan diri dari apartemennya di lantai 21. Dan setelah itu warga tetangganya memberikan informasi kepada pemadam kebakaran di situ. Dan beberapa saat kemudian si pemadam kebakaran ini datang, memeriksa tempat kejadian, mengumpulkan bukti dan memberi garis polisi, menyegel ke tempat kejadian perkara. Dan dalam laporan dalam berita itu diketahui bahwa si kakek ini meninggal seketika dengan tengkorak kepala yang pecah, banyak rusuk yang patah, tulang rusuk yang patah, terus pendarahan di bagian dalam dan segala macam. Intinya si kakek ini meninggal seketika itu juga. Yang jadi concern saya adalah bukan terlepas si kakek ini jatuh atau dia menjatuhkan diri, entah kecelakaan atau entah itu bunuh diri. Yang menjadi concern saya adalah ternyata si kakek ini memiliki perawat, yaitu tenaga kerja dari Indonesia. Si mbak tenaga kerja dari Indonesia. Dan mereka itu tinggal di rumah itu hanya berdua, antara si kakek ini dan si mbak PRT-nya yang dari Indonesia ini. Yang jadi concern saya adalah si kakek ini telah berumur 94 tahun dan diduga beliau menderita penyakit. Tapi kalau si kakek ini bunuh diri, intinya kakek itu harus melompat. Setidaknya dia harus membuka jendela, melompat karena di sana tidak ada balkon. Otomatis si kakek ini akan melompat dari jendela. Yang jadi pertanyaan saya adalah si mbak penjaga ini apa yang dia lakukan? Di manakah mbak ini? Begitu loh. Iya, tadi di dalam berita itu disebutkan bahwa menurut keterangannya si mbak itu mbak ini entah ke dapur atau kemana, kakeknya ditinggal sendirian. Dan ketika mbak itu membuka kan itu di dalam kamar ya, posisi si kakek ini dalam kamar. Ketika mbak ini kembali dan membuka pintu kamar, ternyata kakeknya tidak ada dan pintu terbuka, kakeknya sudah berada di bawah. Jadi pertanyaan dalam diri saya adalah, si kakek ini sudah berumur 94 tahun. Taruhlah si kakek ini memang mau bunuh diri, si kakek ini kan tidak tidak akan segesit itu gitu.
apa yang terjadi kok sampai si mbak ini tidak tahu. Ya kita tidak menyudutkan si mbak ini ya, kita tidak akan menyudutkan itu. Bagaimanapun seandainya memang si kakek ini memang pengen bunuh diri, bagaimanapun kita menjaga, karena dia akan tetap mencari cara bagaimana untuk bunuh diri, melakukan suicide itu, bunuh diri itu. Di dalam laporan berita itu si keluarga kakek ini ya, entah si anak dan keluarga ini, dia tidak akan menuntut si mbak ini, karena dia tahu bahwa si kakeknya memang memang ingin bunuh diri. Si kakek ini memang ingin bunuh diri. Tapi bagaimana seandainya kita berandai-andai tentang akibat terburuk lah. Bagaimana seandainya jika si anak atau si keluarga dari si kakek ini menuntut si mbak ini dengan dalih, kalian di rumah cuma berdua, harusnya si mbak ini, karena mbak ini dibayar untuk merawat si kakek ini, harusnya kamu tahu posisinya kakek di mana. Saya jadi teringat teman, beberapa bulan yang lalu saya marah terhadap seorang teman kita, sesama pekerja migran, sesama orang Indonesia yang bekerja merawat orang tua. Itu kejadian terjadi ketika saya di sebuah rumah makan Indonesia. Saya melihat ada seorang kakek ada di depan pintu, di teras rumah itu, di teras warung itu, toko Indonesia itu. Dia duduk sendiri di kursi roda, dan tidak ada yang menemani. Ketika saya masuk, bertanya kepada si pemilik toko, Mbak, itu si kakek itu siapa kok dia berdiri di situ? Oh, dia si kakek ini, dia bersama perawatnya. Nah, perawatnya dari mana? Saya bilang, perawatnya si mbaknya ini lagi karaoke di dalam. Yang ingin saya tegaskan begini teman, kita itu dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah kita tangani. Kita ke Taiwan itu, ke luar negeri manapun lah ya, kemanapun kita bekerja, kita pergi itu untuk bekerja selayaknya seorang pekerja profesional karena kita dibayar. Jadi lakukanlah tugas itu secara profesional. Maksudnya secara profesional seperti apa? Kita telah menandatangani perjanjian kerja. Pekerjaan kita adalah, kalau saya jadi pabrik, bekerja di pabrik antara jam sekian sampai jam sekian. Si mbak perawat ini bekerja adalah untuk merawat orang tua ini. Kalian juga diberi hari libur. Jadi ketika kalian bertugas, sedang bekerja, tolong lakukan pekerjaan kalian dengan baik. Nanti ketika ada saatnya nanti kalian libur. Coba keadaannya kita balik. Ketika kita yang memiliki orang tua, terus kita menggaji seseorang untuk merawat orang tua kita, dan orang tua kita ditelantarkan, apa perasaan kita sebagai anak? Itu juga yang terjadi terhadap perasaannya anak-anak dari orang tua yang kita jaga. Alangkah baik dan bagusnya adalah kita dibayar untuk bekerja, kita lakukan pekerjaan dengan baik, kita lakukan pekerjaan secara profesional. Nanti saatnya kita libur, ya kita libur. Jangan ketika kita bekerja, kita sambil libur, sambil apa. Kadang orang-orang yang berangkat ke luar negeri, seperti kita ini, tenaga kerja yang ke luar negeri, orang-orang Indonesia yang ke luar negeri, berangkat ke luar negeri, itu banyak dari kita yang termakan oleh bujuk rayu sosial media dari teman-teman kita yang sudah berada di luar negeri sebelumnya, tentang seperti ini, bahwa di sini seperti ini, tanpa kita mau tahu bagaimana ketika mereka bekerja. Yang ada di sosial media yang mereka tampilkan itu adalah bagaimana ketika mereka berlibur, ketika mereka sudah day off, mereka dapat liburan, terus mereka berlibur. Yang tidak kita tahu adalah bagaimana saat mereka bekerja, apa yang mereka lakukan, kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Dan banyak yang mengeluh tentang hal itu. Saya merawat orang tua gini, saya kerja capek, saya kerja macam. Kalian itu dibayar sebelum kalian berangkat ke luar negeri. Kalian telah diberi surat perjanjian kerja. Pekerjaan kalian adalah merawat orang tua.
dan kalian secara sadar telah menandatangani itu. Ya lakukan pekerjaan itu tanpa harus mengeluh segala macam. Kalian dibayar secara profesional, lakukan pekerjaan dengan profesional juga. Jika kalian tidak melakukan pekerjaan secara profesional, kalian akan dituntut seandainya majikan pemberi kerja kalian tidak berkenan dan menuntut kalian, apa yang akan kalian lakukan? Sekali lagi saya mohon, berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, bekerjalah dengan baik, bekerjalah secara profesional, karena kalian telah menandatangani pekerjaan yang secara sadar telah kalian tandatangani. Kalian dibayar secara layak sebagai manusia dan sebagai pekerja. Jika kalian memang tidak mau menerima pekerjaan itu, ya sudah, tidak usah diterima. Jangan kalian terima, kalian mau uangnya tapi kalian tidak mau melakukan pekerjaannya. Karena itu akan mencoreng nama kita, nama bangsa kita, nama negara kita, dan nama teman-teman kita yang bekerja secara profesional. Karena apa? Stereotip orang-orang Taiwan, yang saya tahu orang Taiwan akan menstereotip ketika seorang tenaga kerja Indonesia melakukan satu kesalahan dan merugikan pemberi kerjanya yang orang Taiwan secara garis besar akan menyamaratakan semua orang Indonesia, entah orang itu bekerja profesional ataupun tidak. Mereka akan menyamaratakan bahwa orang Indonesia itu sama. Jadi saya mohon sekali lagi, ketika kalian sudah berkomitmen untuk bekerja, lakukan pekerjaan dengan baik, jangan main-main, lakukan kerjaan secara profesional karena kalian digaji secara profesional. Jika kalian memang tidak mau melakukan pekerjaan itu, kalian pengen leha-leha, kalian pengen nyantai, tidak usah berangkat ke luar negeri, kalian tetap di rumah saja, bekerja di Indonesia, bekerja apa yang bisa kalian lakukan di Indonesia. Jangan hanya kalian bekerja di luar negeri, hanya mau duitnya, tidak mau melakukan pekerjaan dengan baik, akhirnya kalian akan mencoreng nama semua pekerja Indonesia yang ada di Taiwan. Sekian, semoga semua ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita akan menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.